Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azam Firdiansyah dengan NIM 1011910057. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban dari UTS tadi. Untuk soal A, nomor 1 salah, nomor 2 salah, dan nomor 3 benar. Untuk soal B, nomor 4, misi dan strategi. Hampir tidak ada perubahan dalam organisasi yang tidak terkait dengan misi dan strateginya. Yang kedua, ada kebijakan dan perjanjian hukum. Perubahan di area ini dapat berdampak signifikan pada perusahaan, sangat tidak populer di kalangan pelanggan dan tenaga kerja. Selanjutnya ada struktur organisasi. Ketika dua perusahaan komersial bergabung atau serta mengambil alih perusahaan lain, ada perubahan struktural yang besar. Selanjutnya ada proses. Kumpulan tugas untuk mencapai tujuan akhirnya penyediaan produk atau layanan kepada konsumen. Dan selanjutnya ada personil, pengelolaan sumber daya manusia mulai perekrutan, pelatihan, peran tanggung jawab, pemerhatian, dan perubahan lain. Selanjutnya ada budaya. Budaya meliputi keyakinan, nilai, dan sikap yang meresap yang menjadi ciri perusahaan. Ini dapat berdampak pada produktivitas, keputusan, dan inovasi. Dan selanjutnya ada produk. Produk ini semua tentang perubahan produk dan segala sesuatu yang terkait dengan mendorong konsumen untuk membelinya. Selanjutnya ada pengetahuan. Pengetahuan mendukung setiap produk, proses, inisiatif, proyek, dan program. Aset pengetahuan dalam bentuk informasi atau keterampilan dalam organisasi yang membuatnya lebih kompetitif atau berharga. Dan selanjutnya ada teknologi. Perusahaan membuat perubahan pada infrastruktur teknologinya, otomasi sistem, perangkat keras, perangkat lunak, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada integrasi. Integrasi mencakup sinkronisasi TI dan budaya dan tujuan bisnis. Menyelaraskan teknologi dengan strategi dan tujuan perusahaan. Integrasi merupakan jenis perubahan yang paling kompleks. Selanjutnya nomor 5. Yang pertama, pimpinlah dengan jelas. Sudah bukan zamannya menuntut hal yang tidak jelas kepada generasi milenial. Generasi ini tidak suka dengan adanya kritik yang tanpa alasan. Ceramah yang berlebih-lebih hanya akan membuat mereka tidak nyaman untuk bekerja. Maka dari itu katakanlah ekspektasi dan tujuanmu dengan jelas kepada mereka. Yang kedua ada memberikan kebebasan. Generasi milenial tidak suka dikekang. Mereka adalah generasi idealis yang memiliki pandangan sendiri. Mereka memiliki banyak ide yang sayang untuk disimpan sendiri. Dan yang ketiga, belajarlah mendengarkan. Seorang pemimpin harus bisa mendengarkan anggotanya. Kamu tidak akan belajar jika kamu tidak mau mendengarkan. Selanjutnya, carilah keunggulan mereka. Generasi milenial adalah generasi yang bisa mengubah dunia. Mereka adalah orang-orang kritis yang berpikiran jauh ke depan. Maka carilah keunggulan dalam generasi milenial yang kamu pimpin. Dan yang terakhir, berikan umpan balik yang spesifik. Memberi umpan balik adalah hal yang sangat penting. Tidak hanya untuk generasi milenial, seorang pemimpin harus bisa memberikan umpan balik yang tepat bagi seluruh anggota timnya. Selanjutnya nomor 6. Manajemen kesan adalah usaha seseorang untuk menampilkan kesan pertama yang disukai pada orang lain. Tujuannya adalah untuk membuat dirinya lebih menarik di mata orang lain. Dan beberapa teknik pengolahan kesan. Yang pertama, keselarasan, sepakat dengan pendapat orang lain untuk mendapatkan persetujuannya. Yang kedua, permintaan maaf, mengakui tanggung jawab atas kejadian yang tidak diharapkan, sekaligus minta maaf atas tindakan tersebut. Dan yang terakhir, promosi diri, menyoroti sifat dan menonjolkan prestasi diri. Selanjutnya nomor 7. Manajemen konflik adalah langkah yang diambil pihak ketiga dengan tujuan mengarahkan konflik ke hasil tertentu yang mungkin atau tidak menghasilkan hasil akhir berupa penyelesaian konflik atau mungkin tidak menghasilkan ketenangan atau hasil mufakat. Untuk tujuan manajemen konflik, yang pertama tidaklah untuk menyingkirkan konflik, dan yang kedua justru tujuan itu adalah menciptakan intensitas konflik yang tepat sehingga membuat manfaat fungsionalnya.
Selanjutnya metode penghindaran. Metode ini dilakukan pemimpin dengan menjadi tidak kooperatif dan tidak asertif, menyembunyikan ketidaksetujuan, menarik diri dari situasi dan tetap netral. Selanjutnya metode sama rata, lebih memusatkan perhatian pada upaya untuk memuaskan pihak lain daripada diri sendiri. Dan selanjutnya metode kompetisi, orientasi pada diri sendiri yang tinggi dan rendahnya kepedulian terhadap orang lain. Dan selanjutnya metode kompromi, menjadikan seorang pemimpin menjadi kooperatif dan asertif pada tingkat yang sedang. Dan yang terakhir metode pemecahan masalah, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk duduk bersama dan mencari solusi. Sekian jawaban dari UTS saya. Bila ada salah kata mohon untuk dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.